Pemuda ini dihina hanya karena lulusan SD, tapi 5 menit kemudian anak kampung ini bikin semua orang di kantor terdiam. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di desa Sukamaju sore itu berwarna jingga pucat. Suara jangkrik mulai terdengar dari balik pepohonan, dan di ujung jalan tanah yang becek, seorang anak laki-laki berumur 12 tahun duduk di depan warung, memandangi radio rusak yang sudah dibongkar. Namanya Bima. Lulusan SD, anak yatim piatu miskin, tapi punya rasa ingin tahu yang tak bisa padam. Tangan kecilnya kotor oleh minyak dan debu, tapi matanya tajam, penuh cahaya. "Bim, ngapain sih bongkar-bongkar itu? Radio udah rusak." "Percuma," kata Pak Samin, pemilik warung. Bima hanya tersenyum, memutar-mutar obeng kecil di tangannya. "Kalau rusak, bukan berarti nggak bisa diperbaiki, Pak. Cuma orangnya aja yang kadang nyerah duluan." Pak Samin tertawa, geleng-geleng kepala. "Heh, anak kecil aneh. Sekolah aja baru SD, tapi ngomongnya kayak profesor." Bima tak menjawab. Ia mencopot satu persatu komponen, meniup debu di papan sirkuit, lalu menyambung kabel dengan kawat bekas. 2 menit kemudian, radio itu menyala, mengeluarkan suara serak tapi jelas. "Selamat sore, pendengar setia Radio Pelita." Pak Samin terpaku. "Loh, hidup lagi? Kamu beneran bisa benerin itu?" Bima mengangguk kecil. "Cuma butuh kabel dan kesabaran, Pak." Ia menatap radio itu seperti menatap teman lama. Dalam pikirannya, setiap benda yang mati bukanlah akhir, hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan denyutnya sekali lagi. Rumah Bima hanyalah gubuk kecil berdinding anyaman bambu. Ibunya, Bu Sari, sudah lama sakit. Tubuhnya lemah, batuk hampir setiap malam. Tapi setiap kali Bima pulang dengan mata berbinar, perempuan itu selalu tersenyum, seolah semua penderitaan lenyap. "Mama, aku dapat radio rusak dari warung Pak Samin. Udah nyala lagi sekarang," kata Bima malam itu sambil menyalakan radio di lantai bambu. Suara lembut penyiar mengalun di ruangan kecil itu. Bu Sari menatap anaknya penuh kasih. "Bim, kamu ini anak luar biasa. Tapi Mama cuma bisa kasih doa, ya. Sekolah kamu udah cukup sampai SD, nanti kamu kerja aja bantu siapa gitu di kota." Bima menggeleng cepat. "Enggak, Ma. Aku mau lanjut belajar. Nggak harus di sekolah, bisa dari mana aja. Aku pengen ngerti kenapa komputer bisa nyala, kenapa mesin bisa mikir." Bu Sari tersenyum sedih. "Kamu itu kayak almarhum bapakmu. Dulu bapak juga ngomong gitu sebelum berangkat ke kota. Tapi dia nggak pernah pulang." Suara jangkrik menggantikan hening. Bima menatap ibunya lama, lalu berbisik pelan. "Kalau aku pergi nanti, aku janji bakal pulang. Dan pas aku pulang, Mama nggak perlu kerja atau sakit lagi." Malam itu, ia tidur di lantai, memeluk radio kecil itu seolah memeluk mimpi. Bertahun kemudian, Bu Sari meninggal dunia. Bima, yang kini berumur 18, berdiri di pemakaman sederhana di bawah hujan gerimis. Tangannya menggenggam selembar foto lama, dirinya kecil dan sang ibu duduk di depan radio. "Ma, aku janji, aku bakal jadi seseorang, bukan buat sombong, tapi buat buktiin kalau anak kampung juga bisa berarti." Setelah itu, Bima menjual ayam satu-satunya peninggalan ibunya. Ia naik bus ke Jakarta, membawa tas kecil berisi baju, obeng, dan radio tua yang masih disimpannya. Kota Jakarta menyambutnya dengan panas, debu, dan kesepian. Ia tidur di musola terminal 2 malam berturut-turut, makan dari sisa nasi bungkus orang. Namun setiap pagi, ia keluar dengan semangat baru. Ia melamar pekerjaan ke puluhan tempat. Tapi jawabannya selalu sama. "Minimal lulusan SMA, ya, Mas." "Maaf, perusahaan kami butuh yang bisa komputer." "SD? Maaf, nggak bisa." Hingga suatu hari, langkahnya berhenti di depan gedung tinggi bertuliskan Skylink Corporation Digital Network Solutions. Di depan gedung, ada papan kecil bertuliskan lowongan cleaning service.
Bima menatap papan itu lama, lalu tersenyum. Mungkin bukan tempat yang aku mau, tapi bisa jadi tempat aku mulai. Ia melangkah masuk. Petugas HRD bernama Lala menatap berkas lamaran Bima dengan alis terangkat. Lulusan SD? Kamu yakin mau kerja di sini? Ini perusahaan IT, bukan tempat main-main. Bima mengangguk. Saya tahu, Mbak. Tapi saya bisa kerja keras. Dan saya janji, saya nggak akan nyusahin siapapun. Lala menatapnya sekilas, lalu menandatangani berkas. Baik, kamu diterima percobaan 3 bulan. Tapi ingat, tugas kamu cuma bersihin lantai, meja, dan ruang server. Jangan sentuh alat apapun. Siap, Mbak, jawab Bima, menunduk hormat. 3 minggu pertama berjalan tanpa masalah. Bima rajin, sopan, bahkan sering datang lebih awal. Tapi para karyawan lain sering mengejek. Itu anak SD baru ya? Jangan-jangan gak bisa bedain pel sama mop? Ngapain lulusan SD kerja di kantor IT? Sih? Bikin malu aja. Bima hanya tersenyum setiap kali mendengar. Ia tak pernah melawan. Ia tahu, penghinaan bukan hal yang harus dijawab dengan kata-kata. Namun setiap kali ia bersihkan ruang server, matanya selalu memperhatikan layar-layar monitor yang berkedip, kabel yang bersilang, dan lampu-lampu kecil di router. Dalam diam, ia belajar. Kadang ia duduk di pojok ruangan setelah jam kerja usai, mencatat pola kabel dan kode yang muncul di layar sistem cadangan. Ia tidak tahu pasti apa artinya, tapi sesuatu dalam dirinya memahami logikanya, seperti musik yang hanya bisa didengar oleh hati yang tekun. Jadi begini caranya mereka menjaga koneksi jaringan, gumamnya pelan. Dan malam itu, di ruang dingin yang sunyi, anak kampung lulusan SD itu mulai menapaki jalan yang kelak membuat seluruh perusahaan terdiam. Suara mesin kendaraan di ibu kota seperti raungan monster logam yang tak pernah tidur. Asap, teriakan, dan tawa bercampur jadi satu, menciptakan simfoni yang asing bagi seorang anak kampung seperti Bima. Ia menatap langit abu-abu di atas gedung pencakar, matanya berbinar meski tubuhnya letih setelah 2 hari hanya makan roti sisa dan air galon gratis dari minimarket. Tas lusuh di pundaknya hanya berisi 2 pasang baju, obeng kecil, dan radio tua yang dulu ia hidupkan kembali bersama ibunya. Setiap kali ia hampir menyerah, ia menyalakan radio itu, mendengarkan desisnya, dan mengingat suara lembut almarhumah ibunya. Jangan berhenti belajar, Bim. Dunia akan buka jalan buat yang mau berusaha. Ia menatap papan nama gedung besar bertuliskan Skylink Corporation. Perusahaan itu terkenal di koran sebagai pengembang sistem jaringan dan server terbesar di Asia Tenggara. Gedungnya menjulang tinggi, kaca-kacanya memantulkan cahaya matahari dengan megah. Bima menggenggam selembar kertas lowongan, cleaning service dibutuhkan segera. Ia tahu pekerjaan itu jauh dari mimpinya, tapi hatinya berkata, setidaknya, aku bisa belajar dari dekat. Ia masuk ke lobi megah itu, disambut oleh pendingin ruangan dan aroma kopi mahal. Petugas resepsionis menatapnya dengan tatapan ragu. Ada perlu apa, Mas? Bima menjawab sopan, saya mau melamar kerja, Bu. Bagian kebersihan. Wanita itu menatap pakaiannya yang lusuh, lalu menunjuk ke meja HRD di sisi kiri. 10 menit kemudian, Bima duduk di hadapan seorang wanita berpenampilan rapi bernama Lala, staff hire. Nama kamu Bima, umur 20, lulusan SD? Tanya Lala tanpa menatap lama. Bima mengangguk. Iya, Mbak. Tapi saya bisa kerja keras, dan saya bisa sedikit komputer. Dulu di desa saya sering bantu warnet. Lala tertawa kecil, bukan menghina, tapi seperti tak percaya. Anak SD ngerti komputer? Bima menatap lurus. Saya gak sekolah tinggi, tapi saya suka belajar dari alat rusak. Kadang dari buku bekas. Hening sejenak. Entah karena iba atau kagum, Lala akhirnya menandatangani berkas lamaran. Baik, kamu kerja percobaan 3 bulan. Gaji kecil, tapi kalau kamu rajin, bisa lanjut. Bima menunduk hormat. Terima kasih, Mbak. Saya janji gak akan nyusahin siapapun. Hari pertama Bima dimulai pukul 5 pagi. Ia datang lebih awal dari siapapun, membersihkan lobi, mengepel lantai kaca, dan merapikan ruang rapat. Namun, di balik ketekunannya,
Ia menyimpan rasa kagum setiap kali melihat ruang server di lantai 13. Ruangan dengan deretan komputer besar, kabel menjuntai seperti akar pohon, dan suara dengung konstan seperti napas raksasa. Tempat kayak gini yang bikin dunia jalan, ya, gumamnya sambil menyapu perlahan. Ia tidak tahu, di balik layar-layar itu, jutaan data mengalir, menggerakkan perusahaan besar di seluruh negeri. Setiap kali mendapat kesempatan, ia memperhatikan pola cahaya pada router, mencoba mengingat warnanya, menghitung jeda kedipan lampu-lampu kecil itu. Ia tidak tahu pasti apa artinya, tapi ia tahu, setiap pola punya logika. Bagi Bima, dunia teknologi bukan sesuatu yang misterius, melainkan teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Rekan sesama petugas kebersihan, Suro dan Darto, sering meledeknya. Anak kampung, jangan sok rajin amat, nanti kita dikira males. Bersihin aja dulu, jangan ngelamun di ruang server, nanti kesetrum. Bima hanya tertawa kecil. Tenang, Bang. Aku cuma penasaran aja sama mesin-mesin itu. Namun bukan hanya mereka. Beberapa staf perusahaan juga sering meremehkannya. Pernah suatu kali, ketika ia mengepel ruang rapat saat rapat direksi belum selesai, seorang manajer muda menatapnya sinis. Hei, anak SD, jangan injek kabel itu, tahu berapa harganya? Bima segera mundur dan meminta maaf, tapi dalam hatinya, ia hanya menahan sesak. Ia tahu dunia ini bukan tempat yang ramah bagi orang tanpa gelar. Tapi ia tak peduli. Setiap penghinaan, baginya, adalah bahan bakar untuk terus berjalan. Suatu malam, setelah semua orang pulang, Bima kembali ke ruang server. Cahaya redup dari layar monitor menerangi wajahnya. Ia duduk di lantai, membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa, isinya penuh dengan sketsa sistem jaringan, tulisan tangan, dan catatan yang ia buat diam-diam selama berminggu-minggu. Kalau lampu biru di router padam tapi koneksi utama masih hidup, berarti jalur cadangan aktif, berarti sistem pakai redundansi ganda, gumamnya. Ia mencatat semua yang ia amati. Dalam keheningan malam itu, ia belajar lebih dalam daripada siapapun di kantor itu. Sampai suara lembut memecah sunyi. Lagi ngapain, Mas Bima? Ia menoleh kaget. Ternyata Lala, staf HRD yang dulu menerimanya, masih di kantor. Bima gugup. Aduh, maaf, Mbak. Saya cuma penasaran aja. Saya nggak sentuh apa-apa kok. Lala tersenyum samar. Kamu tahu, orang lain mungkin bakal nganggap kamu aneh. Tapi saya lihat kamu beda. Kamu suka belajar, ya? Bima menunduk malu. Iya, Mbak. Kalau cuma ngepel, saya takut otak saya berkarat. Mereka tertawa kecil. Sejak malam itu, Lala diam-diam mulai memperhatikan Bima. Hari berganti minggu. Suatu pagi, seluruh kantor dikejutkan oleh kabar buruk, server utama Skylink error besar-besaran. Sistem email mati, data klien hilang sementara, bahkan laporan keuangan tak bisa diakses. Para teknisi senior berlarian ke ruang server. Suasana panik. Server backup nggak jalan. Firewall crash. Ini bisa bikin kontrak batal. Suara teriakan dan panik memenuhi ruangan. Bima yang sedang mengepel di luar hanya berdiri terpaku. Ia ingin membantu, tapi tahu posisinya, cleaning service, bukan teknisi. Namun matanya menangkap sesuatu, lampu indikator di salah satu mesin cadangan berkedip tidak normal, berbeda dari biasanya. Ia memperhatikannya lama, mencoba mengingat catatannya. Itu lampu seharusnya nyala 2 detik sekali, bukan 4, gumamnya pelan. Tapi sebelum ia sempat bicara, seorang teknisi berteriak, siapa yang terakhir masuk ruang server tadi malam? Ada data log yang aneh. Bima spontan menjawab jujur, saya, Pak. Tapi saya cuma bersih-bersih, gak sentuh apa-apa. Ruangan langsung sunyi. Semua mata tertuju padanya. Jadi kamu yang ganggu sistem? Anak cleaning service seenaknya main kabel? Astaga. Bima membeku. Enggak, Pak. Saya cuma bersihin lantai. Tapi tuduhan sudah terlanjur menyebar. Lala mencoba menenangkan. Tenang dulu, jangan asal nuduh. Namun manajer IT yang marah besar berkata, kamu cleaning service, bukan ahli server.
Kalau kamu salah sentuh, kita bisa rugi miliaran. Hari itu Bima hampir dipecat di tempat. Ia hanya bisa menunduk, menahan rasa malu dan sakit yang menyesakkan dada. Setelah semua orang pergi, ia duduk sendiri di koridor panjang, menatap tangannya yang gemetar. Apa salah aku mau belajar? Pikirnya lirih. Ia hampir menyerah. Hampir. Tapi ketika menyalakan radio tuanya malam itu di kamar kos kecilnya, suara statis lembut itu seolah berkata, "Bima, jangan berhenti di sini." Keesokan paginya, kantor masih kacau. Server belum bisa pulih. Sistem backup gagal diaktifkan. CEO Skylink, Adrian Pratama, pria muda berwibawa, datang dengan wajah tegang. Kalau data klien gak balik hari ini, kontrak kita dengan pemerintah batal. Ini bencana. Para teknisi bekerja mati-matian, tapi hasilnya nihil. Di sudut ruangan, Bima berdiri membawa pel. Ia tidak lagi berani bicara, tapi hatinya gelisah. Lampu indikator di sistem cadangan masih berkedip salah, tanda jalur utama tidak aktif. Ia menatap jam dinding. 5 menit berlalu sejak para teknisi menyerah. Dalam hatinya, muncul suara kecil. Kalau kamu gak lakukan sesuatu sekarang, mereka semua akan kehilangan pekerjaannya, termasuk kamu. Bima menggenggam obeng kecil di sakunya. Ia melangkah maju. Tanpa izin siapapun, ia membuka panel cadangan server, menelusuri jalur daya seperti yang ia lihat di catatannya. Semua orang menatap dengan terkejut. "Hei, kamu mau ngapain, bocah?" Bima tidak menjawab. Ia memeriksa konektor, menyambungkan ulang kabel yang lepas, lalu menekan tombol cadangan manual. 4 menit berlalu. Layar utama di ruangan mulai menyala satu persatu. Sistem backup berjalan. Data klien muncul kembali. Koneksi jaringan hidup. Semua terdiam. Manajer IT menatap layar dengan mulut terbuka. Ini hidup lagi. Bima menoleh pelan, wajahnya basah keringat. Tadi jalur cadangannya gak aktif karena relaynya macet. Cuma perlu disambung manual lewat port 3, bukan port 2. Hening panjang. 5 menit. Dalam waktu sesingkat itu, seorang anak SD menyelamatkan perusahaan teknologi raksasa dari kehancuran. CEO Adrian mendekat, menatap Bima dalam-dalam. "Kamu, siapa sebenarnya?" Bima menunduk. "Saya cuma cleaning service, Pak." Hari itu menjadi titik balik segalanya. Seluruh kantor gempar. Nama Bima mulai berbisik-bisik di setiap ruangan. Anak kampung, lulusan SD, yang disangka bodoh, ternyata menyelamatkan perusahaan miliaran rupiah hanya dalam 5 menit. Namun bagi Bima, itu bukan tentang pujian. Ia hanya menatap tangan kotor dan berkata dalam hati, "Ternyata mama benar, kalau kita mau belajar, dunia gak peduli ijazah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Bima tersenyum sambil menatap langit kota yang kelabu. Ia tahu, perjalanannya baru dimulai. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar bagi Bima, tapi juga awal dari ujian yang lebih berat. Kabar bahwa anak cleaning service menyelamatkan server Skylink dalam 5 menit, menyebar ke seluruh kantor seperti api yang tak bisa dipadamkan. Sebagian orang mengaguminya, tapi sebagian besar justru merasa terancam. Terutama para teknisi senior yang malu, karena tak mampu menyelesaikan masalah yang justru bisa dipecahkan oleh anak lulusan SD. Di pantry kantor, bisikan-bisikan mulai terdengar. "Hebat sih, tapi jangan-jangan cuma kebetulan. Mungkin dia ikut rusakin dulu, biar bisa sok jadi pahlawan. Anak kampung kayak dia, pasti gak ngerti apa-apa soal sistem sebesar ini." Bima mendengar semuanya, tapi pura-pura tuli. Baginya, penghinaan bukan hal baru. Di kampung dulu pun, ia sering dipanggil bodoh hanya karena tidak melanjutkan sekolah. Namun dalam diamnya, ia menyimpan keteguhan yang tak bisa diukur siapapun. Beberapa hari setelah insiden itu, CEO Adrian Pratama memanggil Bima ke ruangannya. Ruangan di lantai paling atas itu beraroma kayu dan kopi hitam, dengan jendela besar menampilkan pemandangan kota Jakarta. Bima berdiri dengan gugup, mengenakan seragam cleaning service yang masih basah oleh keringat. "Duduklah, Bima," kata Adrian tenang. "Terima kasih, Pak," jawabnya pelan, menunduk.
Adrian memandangi berkas laporan di mejanya. Kau tahu, yang kau lakukan minggu lalu menyelamatkan kami dari kerugian ratusan miliar. Tapi aku juga tahu, sistem itu bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana kau bisa tahu relaynya macet? Bima berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya gak ngerti teori, Pak. Tapi saya sering bersihin ruang server, dan saya hafal suara kipasnya. Malam itu, bunyinya beda. Lampu di port 3 juga kedipnya gak seperti biasanya, jadi saya coba sambung manual. Adrian menatapnya lama, seperti menimbang sesuatu yang lebih dari sekadar logika. Kamu belajar dari mana hal seperti itu? Dari alat rusak, Pak, jawab Bima sederhana. Kalau alat rusak, biasanya dia kasih tanda. Asal kita mau dengar. Adrian tersenyum tipis. Kamu tahu, kalau orang lain dengar kamu ngomong begitu, mereka akan bilang kamu gila. Tapi aku rasa, kamu cuma terlalu jujur buat dunia yang sibuk dengan gelar. Bima menunduk dalam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Adrian melanjutkan, mulai hari ini, aku ingin kamu tetap di bagian kebersihan. Tapi, aku beri akses terbatas ke ruang server. Hanya untuk bantu observasi, tidak menyentuh apapun tanpa izin. Anggap saja, kamu magang belajar. Bima hampir tak percaya. Terima kasih, Pak. Saya janji gak akan kecewain. Saat ia keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa ringan. Tapi ternyata, dunia di luar ruang CEO tidak seindah ucapan di dalamnya. Sejak hari itu, banyak mata sinis menatapnya. Para teknisi yang dulu berteriak panik kini, memandangnya dengan ejekan yang disamarkan dengan senyum palsu. Beberapa karyawan bahkan sengaja menjatuhkan peralatan saat ia lewat, hanya untuk melihat reaksinya. Hati-hati, Bim. Jangan-jangan kamu sengaja sabotase lagi biar jadi pahlawan kedua kali. Anak SD sok jenius. Ya? Kalau beneran pintar, ngapain ngepel? Suro dan Darto, teman sesama cleaning service, mulai menjaga jarak. Bim, lu bikin kita gak enak di mata HRD. Semua bilang kita jadi males gara-gara lu rajin banget. Udah, kerja secukupnya aja. Jangan sok pahlawan. Bima diam saja. Ia tak mau berdebat. Ia tahu, dunia kerja bukan tempat untuk adu benar atau salah, tapi tempat di mana orang harus kuat menahan hinaan agar tidak terseret arus. Setiap malam ia masih datang ke ruang server setelah jam kerja, mengamati sistem, menulis catatan di buku lusuhnya. Kadang ia hanya duduk di sudut, mendengarkan suara kipas, menghitung kedipan lampu, mencoba memahami bahasa mesin yang hanya bisa didengar oleh orang yang sabar. Namun malam itu, seseorang datang diam-diam. Suara sepatu hak tinggi mendekat perlahan. Masih di sini aja, Bima? Suara lembut itu milik Lala, staf HR yang dulu menerimanya kerja. Bima berdiri cepat. Oh, Mbak Lala. Saya cuma nyatet aja. Lala menatap layar-layar besar di hadapan mereka. Kamu beneran ngerti semua ini? Enggak juga, Mbak. Saya cuma suka lihat gimana semua nyambung kayak jaring laba-laba. Kalau satu rusak, semuanya ikut goyah. Lala terdiam. Ia melihat sesuatu di mata Bima, ketenangan dan keyakinan yang jarang ia temui bahkan pada karyawan bergelar sarjana. Bima, kamu tahu gak, banyak orang iri sama kamu sekarang. Tapi jangan berubah, ya? Bima tersenyum tipis. Kalau saya berubah, bukan saya lagi, Mbak. Hari berganti minggu. Proyek besar Skylink sedang berjalan. Mereka diminta membangun sistem keamanan untuk salah satu instansi pemerintahan. Semua teknisi dikerahkan, lembur siang malam. Bima, seperti biasa, membersihkan ruangan sambil memperhatikan. Namun pada malam Jumat, sebuah peristiwa kembali mengguncang kantor. Salah satu modul keamanan sistem error total. Proyek senilai ratusan miliar terancam gagal di hari presentasi. Manajer IT, Reno, marah besar. Siapa yang ubah file konfigurasi ini? Lognya kacau. Siapa yang terakhir akses sistem? Petugas keamanan menunjukkan log. Akses detected. Cleaning Service ID, Bima 01. Seketika, suasana jadi dingin. Semua mata kembali tertuju padanya. Reno berteriak, jadi benar, kamu yang utak-atik server lagi.
Kamu pikir ini tempat mainan? Bima tergagap. Saya gak ubah apapun, Pak. Saya cuma bersihin ruangan. Alasan basi. Semua log tunjuk kamu. Besok pagi aku kirim laporan ke HR. Kamu dipecat. Bima menunduk. Suara di sekitarnya seperti kabur. Ia tak tahu apa yang salah. Ia bahkan tidak pernah menyentuh sistem itu. Lala mencoba menenangkan, tapi Reno sudah terlalu marah. Dia cuma cleaning service. Seharusnya gak pernah dikasih izin masuk ruang server. Ini akibat CEO terlalu percaya sama anak kampung. Kata-kata itu seperti cambuk di dada Bima. Namun di tengah tuduhan itu, ia memperhatikan sesuatu. Di layar error system, ada kode aneh, port redirect, 5042 remote access triggered. Ia mengenali pola itu. Itu bukan ulah manusia di ruangan itu, tapi serangan dari luar jaringan. Ini bukan saya, Pak, ucap Bima pelan. Itu serangan dari IP eksternal. Kalau saya boleh buka lognya, saya bisa tunjukin. Reno menatap tajam. Cukup. Jangan sok tahu. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, pintu ruangan terbuka. CEO Adrian masuk, wajahnya tegang. Apa yang terjadi di sini? Lala menjelaskan cepat. Bima diam saja, menatap lantai. Adrian menoleh padanya. Kamu yakin bukan kamu? Bima mengangguk. Saya yakin, Pak. Tapi saya minta waktu 5 menit aja buat buktiin. Reno hendak protes, tapi Adrian mengangkat tangan. 5 menit. Kalau kamu salah, kamu keluar malam ini juga. Bima mengangguk mantap. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh keyakinan. Ia duduk di depan komputer, membuka terminal sistem, mengetik cepat. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan luar biasa, tak seperti anak SD yang hanya tahu dasar-dasar komputer. Dalam 2 menit, layar menampilkan barisan kode dan alamat IP asing. Lihat ini, Pak. Ada akses dari luar jam kerja, IP-nya dari Singapura. Mereka masuk lewat bug di firewall yang belum diupdate. Semua menatap layar itu dengan terkejut. Reno membeku. Itu, berarti bukan kamu. Bima menatapnya datar. Bukan, Pak. Saya cuma bersihin lantai, tapi saya dengar kipas server berputar beda. Makanya saya lihat lognya. Adrian tersenyum tipis. 5 menit lagi, dan kamu membuktikan 2 hal. Bahwa kamu bukan pelaku, dan bahwa kamu satu-satunya orang di sini yang benar-benar paham bagaimana sistem ini bernapas. Ruangan sunyi. Reno menunduk, malu. Lala tersenyum bangga. Bima hanya menarik napas lega, lalu berdiri pelan. Saya bukan jagoan, Pak. Saya cuma orang yang gak mau disalahin atas hal yang gak saya lakukan. Sejak malam itu, tidak ada yang lagi berani menuduh Bima sembarangan. Namun hinaan tak sepenuhnya hilang, hanya berubah bentuk. Mereka kini tidak lagi mengejek bodohnya, tapi meragukan niatnya. Jangan-jangan dia mau rebut posisi. Pasti ada yang bantuin di luar, gak mungkin anak SD bisa segitu pintarnya. Bima tidak peduli. Ia tahu, kalau terus menanggapi, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Setiap kali malam tiba, ia menatap layar server yang berkedip dan berkata dalam hati, mereka boleh hina aku 1000 kali, tapi aku cuma butuh 1 kali kesempatan buat buktiin siapa aku sebenarnya. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. 2 minggu kemudian, Skylink mendapat proyek baru, memperkuat server jaringan pemerintah pusat. Reno dipilih memimpin tim, tapi Adrian memutuskan hal tak terduga. Bima akan jadi asisten pengamat lapangan. Aku ingin dia belajar langsung dari proyek besar. Semua terkejut. Reno menahan amarahnya, tapi tak bisa menolak perintah CEO. Sejak hari itu, Bima resmi diizinkan mengenakan ID biru, tanda pegawai magang teknisi. Ia masih membawa pel setiap pagi, tapi kini juga membawa laptop bekas pinjaman dari Lala. Dan ketika ia berjalan melewati lorong kantor, beberapa orang mulai menatapnya dengan cara berbeda. Masih sinis, tapi juga dengan sedikit rasa takut. Karena mereka mulai sadar, anak kampung yang dulu mereka hina, kini perlahan menapaki tangga yang bahkan mereka tak yakin bisa panjat. Namun bagi Bima, tak ada yang berubah. Setiap malam ia masih pulang ke kos sederhana,
menatap radio tua peninggalan ibunya, lalu berbisik. "Ma, aku gak tahu dunia ini bakal nerima aku atau enggak. Tapi aku janji gak akan tumbang." Dan radio itu, seperti biasa, berdesis pelan, seolah menjawab doa yang tak pernah henti. Pagi itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Udara lembab menyelimuti gedung-gedung tinggi Skylink Corporation, seolah memberi pertanda bahwa hari itu tidak akan berjalan seperti biasa. Di lantai 13, suasana kantor terasa tegang. Proyek besar Skylink bersama pemerintah pusat memasuki tahap final. Semua tim IT bekerja keras selama berhari-hari tanpa tidur, memastikan sistem keamanan dan jaringan tidak mengalami gangguan sedikitpun. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bima duduk di sudut ruang server, memperhatikan layar monitor besar yang menampilkan peta jaringan. Kini, ia bukan lagi sekadar cleaning service. ID birunya, dengan nama Bima asisten teknisi, tergantung di dada. Tapi bagi banyak orang di ruangan itu, statusnya masih belum diterima sepenuhnya. Reno, sang manajer IT, menatap Bima dengan dingin. "Kamu ingat, Bima, tugas kamu cuma memantau, bukan menyentuh. Aku gak mau ada drama kayak waktu itu lagi." Bima mengangguk. "Saya paham, Pak. Saya cuma observasi aja." Namun di matanya, ada ketenangan yang berbeda. Ia tahu posisinya lemah, tapi ia juga tahu bahwa sistem di depannya itu seperti makhluk hidup. Ia mengerti detak dan iramanya, bahkan lebih dari orang-orang yang punya gelar sarjana di sekitarnya. Hari berjalan cepat. Server utama Skylink harus diuji ulang untuk sinkronisasi data nasional. Setiap detik bernilai miliaran rupiah. Kesalahan sekecil apapun bisa menggagalkan kontrak. Bima memperhatikan indikator di layar. Semua berjalan lancar hingga tiba-tiba lampu indikator data channel 2 berkedip aneh, kemudian padam. "Pak Reno, channel 2 responnya gak stabil," kata Bima cepat. Reno melirik sekilas. "Itu normal, lagi proses update. Jangan sok ahli, Bima. Fokus aja di sudutmu." Bima diam, tapi hatinya gelisah. Ia tahu pola kedipan itu bukan tanda update, melainkan sinyal kehilangan sinkronisasi jalur data. 10 menit berlalu. Tiba-tiba, alarm sistem berbunyi. Layar besar menampilkan pesan, "Critical error detected, main server overload." Apaan ini? Reno berdiri panik. Seluruh ruangan berubah kacau. Data gagal tersinkron, sistem utama berhenti merespons. Bima menatap layar dengan cepat. Ia tahu penyebabnya. Channel 2 kehilangan sinkronisasi. Kalau gak segera direset, sistem cadangan bakal ikutan down. Namun sebelum ia sempat bicara, Reno sudah menunjuk ke arahnya. "Ini gara-gara kamu, kan? Kamu pasti utak-atik lagi." Semua mata kembali menatap Bima. Deja vu. Ia berdiri kaku, terdiam beberapa detik. "Saya gak sentuh apapun, Pak. Saya cuma lihat lognya dari monitor." "Cukup," bentak Reno. "Kamu udah ganggu sistem 2 kali. Aku gak mau ambil risiko. Keluar dari ruangan ini." Bima menatap Reno dengan pandangan campur aduk. Ingin membela diri, tapi tahu tak akan dipercaya. Ia memilih menunduk, lalu berjalan keluar perlahan. Namun di ambang pintu, ia menoleh sebentar. "Pak, kalau port sinkronisasi gak diputus manual, seluruh sistem bisa mati permanen. Sekarang." Reno mengabaikannya. "Pergi." Bima keluar, tapi langkahnya berat. Di luar ruangan, ia duduk di kursi panjang, menatap lantai. Tangannya mengepal, pikirannya berpacu. Kalau aku biarkan, mereka semua bisa kehilangan data nasional. Tapi kalau aku masuk lagi, aku bisa dipecat untuk selamanya. Dalam hatinya, suara lembut ibunya bergema. Kalau kamu tahu mana yang benar, jangan biarkan takut bikin kamu diam. Ia berdiri. Mata yang tadinya ragu kini penuh tekad. Di dalam ruang server, Reno dan timnya sibuk mencoba reboot sistem. Tapi bukannya pulih, malah semakin kacau. Server cadangan juga ikut mati, teriak seorang teknisi. Backup gagal total, Pak, yang lain menimpali. Reno mulai kehilangan kendali. Sial, kalau kayak gini, kita bisa rugi ratusan miliar.
Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Bima masuk dengan langkah cepat, membawa obeng dan kabel pendek di tangan. Keluar. Kamu gak boleh di sini, bentak Reno. Terlambat, Pak, seru Bima, langsung menuju panel utama. Ia menunduk, membuka tutup logam dengan cepat, menyambungkan kabel ke port cadangan manual, lalu mengetik perintah bypass di keyboard server. Layar berkedip. Seluruh ruangan hening. Dalam 3 menit, sistem yang tadi kacau mulai stabil. Lampu indikator menyala kembali, satu persatu, seperti detak jantung yang kembali berdetak setelah mati. Layar utama menampilkan pesan. Sistem restored, data synchronization success. Semua orang terpaku. Reno menatap monitor, wajahnya kaku. Lala yang baru masuk berlari menghampiri Bima, menutup mulutnya tak percaya. Bima, kamu nyelamatin sistem lagi? Bima hanya mengangguk kecil. Cuma reset jalur manual, Mbak. Relay cadangan macet lagi. Namun Reno, bukannya berterima kasih, malah membanting map ke meja. Ini kebetulan, kamu gak punya wewenang buat sentuh itu. Kalau sistem error lagi, kamu tanggung jawab sendiri. Lala membalas dengan nada tajam. Kalau gak ada dia, sistem itu udah mati permanen. Pak, kenapa susah banget mengakui kemampuan orang? Dia cleaning service, bentak Reno. Dia bukan teknisi. Ruangan hening. Hanya dengungan server yang terdengar. Bima menarik napas panjang. Saya gak mau rebut posisi siapapun, Pak. Tapi saya gak tahan lihat semua orang kehilangan kerjaan cuma karena ego. Setelah berkata itu, ia melangkah pergi. Setelah kejadian itu, CEO Adrian turun langsung ke ruang server. Ia memeriksa log sistem, dan menemukan semua perintah darurat yang dijalankan Bima, semuanya benar, tanpa satupun kesalahan. Ia memanggil Reno dan Lala ke ruangannya, bersama Bima. Reno, kamu tahu berapa banyak uang yang bisa kita hilangkan kalau sistem itu gagal? Tanya Adrian dingin. Reno menunduk. Saya tahu, Pak. Tapi apa? Potong Adrian. Kamu malah nyalahin orang yang justru menyelamatkanmu 2 kali. Adrian menatap Bima. Kamu tahu, Bima, aku gak suka orang melanggar perintah. Tapi aku lebih gak suka orang yang takut ambil risiko demi kebenaran. Ia berdiri, lalu berkata tegas. Mulai hari ini, Bima resmi dipindahkan ke divisi teknisi cadangan. Status magang penuh. Lala menatapnya haru. Reno hanya bisa terdiam, wajahnya memerah. Bima terkejut, tak tahu harus berkata apa. Pak, saya gak minta naik jabatan. Saya cuma... Aku tahu, potong Adrian. Tapi dunia butuh orang yang tahu cara berpikir, bukan sekadar orang yang tahu cara memerintah. Malam itu, Bima duduk di depan gedung Skylink. Hujan turun perlahan, tapi hatinya hangat. Ia membuka radio tuanya, menyalakan sebentar. Suara statis lembut keluar, menemaninya dalam sepi. Bima sekarang bukan tukang pel lagi. Tapi aku masih bersihin sesuatu setiap hari. Bukan lantai, tapi kesombongan orang yang gak mau belajar. Ia tersenyum kecil, lalu menutup mata. Namun di balik senyum itu, ia tahu dunia belum akan berhenti mengujinya. Keesokan harinya, Reno mengundurkan diri. Tak kuat menanggung malu setelah laporan resmi keluar. Kesalahan sinkronisasi disebabkan bug sistem, bukan human error. Sementara Bima mulai hari barunya di ruangan kecil di belakang laboratorium utama, ruang penuh kabel, kipas server, dan bau logam yang ia kenal baik. Ia diberi tugas memantau sistem cadangan serta menganalisis bug minor. Setiap malam, ia duduk di depan layar, mengetik perlahan, belajar dari kesalahan, dan mencatat setiap pola yang ia temukan. Ia masih memakai seragam lamanya, karena katanya, yang ganti cukup tanggung jawab, bukan penampilan. Namun tak semua orang senang dengan kenaikannya. Beberapa teknisi lain mulai mencari celah untuk menjatuhkannya. Salah satu dari mereka, Bagas, membenci Bima terang-terangan. Anak SD sok jenius. Gak lama juga pasti salah sendiri. Tapi Bima tak menanggapi. Ia tahu, pertempuran terbesar bukan melawan orang lain, tapi melawan amarah dalam diri sendiri. Suatu malam, saat ia sendirian di ruang server, layar utama tiba-tiba menampilkan pesan misterius.
Unauthorized access detected external source. Unknown. Bima segera memeriksa. Serangan siber sedang berlangsung, dan jauh lebih rumit dari yang ia pernah lihat. Seseorang dari luar mencoba meretas sistem Skylink, menembus firewall, dan mengakses database rahasia. Ia mengaktifkan mode pertahanan sementara dan mencatat alamat IP asing itu. Namun yang membuatnya terkejut, IP itu bukan dari luar negeri seperti sebelumnya, melainkan dari dalam jaringan internal Skylink sendiri. Ada pengkhianat di dalam, gumamnya pelan. Ia menutup sistem sementara dan menulis laporan singkat untuk CEO Adrian. Tapi sebelum ia sempat menyerahkan laporan itu, seseorang mematikan lampu ruangan dari luar. Sunyi. Langkah kaki terdengar menjauh di koridor. Bima menatap layar yang perlahan padam, lalu berbisik. Kesalahan besar baru saja dimulai. Dan kali ini, bukan karena bug, tapi karena manusia. Ia tahu malam itu akan menjadi awal babak baru. Bukan sekadar pertarungan logika, tapi pertarungan antara kejujuran dan kebusukan yang bersembunyi di balik cahaya layar monitor. Malam masih pekat saat Bima tiba di kantor. Jam digital di lobi menunjukkan pukul 4.37 pagi. Hanya lampu keamanan yang menyala, menerangi lantai marmer yang dingin. Langkahnya bergema di lorong panjang menuju ruang server. Ia tak bisa tidur sejak kejadian semalam. Bayangan pesan di layar, unauthorized access detected, masih terpatri jelas di pikirannya. Seseorang dari dalam Skylink mencoba menembus sistem, dan hanya ia yang tahu. Di kepalanya, dua suara bertarung. Satu berkata, laporkan saja ke CEO, biar diselidiki resmi. Satu lagi berbisik, kalau kamu salah langkah, mereka bisa balik menuduh kamu lagi. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu ruang server. Suara dengungan mesin menyambutnya seperti lagu lama yang menenangkan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di pojok ruangan, salah satu komputer admin menyala, padahal seharusnya mati otomatis semalam. Layarnya menampilkan baris kode yang terus berjalan, seperti tangan tak terlihat sedang bekerja di balik sistem. Masih aktif, gumam Bima pelan. Ia mendekat, melihat alamat IP yang mencurigakan masih aktif di jaringan internal. Seseorang sedang mencoba masuk ke database keuangan perusahaan. Bima tahu ia harus cepat bertindak. Tangannya mulai mengetik cepat, menelusuri jalur koneksi, lalu membuat mirror route, jalan palsu yang akan menipu peretas dan mengurung mereka di ruang kosong sistem. Namun saat proses itu berjalan, suara langkah kaki terdengar di belakang. Sedikit pagi buat kerja sendirian, ya, Bim? Bima menoleh. Itu Bagas, teknisi senior yang selama ini selalu memandangnya dengan sinis. Bagas berdiri di ambang pintu, membawa secangkir kopi dan senyum yang sulit dibaca. Bima menahan diri. Saya lagi periksa log sistem. Ada aktivitas aneh dari internal. Bagas mengangguk santai. Oh ya? Boleh saya lihat? Ia berjalan mendekat, matanya memandang layar dengan cepat, dan saat itu juga, wajahnya berubah. 1 detik yang cukup bagi Bima untuk tahu. Bagas bukan hanya tahu tentang aktivitas itu, tapi terlibat di dalamnya. Kamu yang ngelakuin ini? Suara Bima pelan, nyaris berbisik. Bagas tersenyum miring. Kamu cerdas, anak kampung. Sayang, terlalu jujur. Ia menutup layar dengan satu ketukan keyboard, lalu mencabut kabel jaringan dengan cepat. Layar padam. Bima berusaha menahan amarah. Kamu tahu akibatnya kalau data itu hilang? Tahu, jawab Bagas tenang. Dan kamu tahu siapa yang bakal dituduh? Orang yang selalu ada di ruang server setiap malam. Ia menepuk bahu Bima sebelum pergi. Selamat, jenius. 5 menit lagi sistem ini bakal crash, dan kamu bakal dianggap pelakunya. Bima terpaku. Ia menatap layar mati, lalu menoleh ke monitor lain. Lampu indikator berkedip cepat, pertanda proses penghancuran data otomatis sedang berjalan. Sial. Ia segera berlari ke komputer cadangan, menyalakan sistem darurat. Tangannya bergerak lincah, mengetik baris demi baris perintah untuk menghentikan auto-delete. Tapi Bagas telah menanamkan loop command. 1 kode berlapis yang membuat setiap kali Bima menghentikan 1, 2 lainnya aktif. Waktu berjalan cepat. 4 menit tersisa sebelum semua data utama Skylink terhapus permanen.
Sementara itu, di lantai 10, Adrian baru tiba di kantor lebih awal. Ia menerima notifikasi di ponselnya bahwa sistem keuangan sedang tidak stabil. Ia langsung menekan nomor darurat internal. Lala, cek ruang server. Ada error di jaringan utama. Baik, Pak. Saya ke sana sekarang. Lala segera berlari menuruni tangga darurat. Namun begitu sampai di depan ruang server, pintu sudah terkunci otomatis. Dari jendela kaca kecil, ia bisa melihat Bima sedang sibuk mengetik dengan wajah tegang. Bima, apa yang terjadi? Bima menoleh sebentar. Sistem diserang dari dalam. Saya harus netralisir manual. Jangan masuk dulu, Mbak. Lala mencoba membuka pintu, tapi sistem keamanan otomatis menolak akses. Bima, kamu gak bisa sendirian. Percaya sama saya. Saya butuh 5 menit. Waktu terus berjalan. 3 menit tersisa. Bima tahu, kalau ia gagal menghentikan proses itu, bukan hanya sistem yang akan mati. Semua data klien pemerintah, transaksi keuangan, bahkan rekam jejak server internasional Skylink bisa hilang selamanya. Ia menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Fokus, Bim. Ini cuma angka, cuma logika. Ia mulai mengetik ulang jalur perintah, mencari celah untuk memutus siklus loop. Tangannya bergerak cepat, hampir seperti menari di atas keyboard. Keringat mengalir di pelipisnya, matanya menatap layar tanpa berkedip. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip. Sistem mulai kehilangan daya. Tidak, bukan sekarang. Bima berlari ke panel daya utama dan menekan saklar manual. Suara mesin berdengung lagi. Lampu kembali stabil. 2 menit tersisa. Ia tahu, ini momen penentuan. Ia bisa menghentikan proses kalau menemukan titik pusat loop, baris kode awal yang memicu semuanya. Ia membuka log trace dan menelusuri riwayat sistem. Saat matanya sampai pada baris pertama, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Nama pengguna, admin RN0. Reno. Mata Bima membesar. Tidak mungkin. Reno sudah mengundurkan diri, tapi akun adminnya masih aktif. Itu berarti seseorang, kemungkinan Bagas, menggunakan akses lama Reno untuk menanam virus penghancur data. Semua jejak akan mengarah pada Bima, karena hanya dia yang terlihat aktif di ruang server saat ini. Kalau gini, mereka benar-benar mau ngorbanin aku, bisiknya pelan. 1 menit tersisa. Ia mengambil keputusan berani. Alih-alih mematikan sistem, ia membalik log perintah, membuat data palsu yang seolah-olah berasal dari akun Bagas sendiri. Ia tahu risikonya besar. Jika gagal, sistem akan mati sepenuhnya dan semua bukti hilang. Tapi kalau berhasil, ia bisa menyelamatkan perusahaan dan membersihkan namanya. Tangannya mengetik cepat. 1 kesalahan kecil, semua berakhir. 30 detik. 20. Layar berkedip keras, menunjukkan pesan peringatan terakhir. Auto delete in progress 15 seconds remaining. Bima menggigit bibir. Ayo. 10. Ia menekan enter. 5. Sistem berhenti. 0. Sunyi. Layar utama gelap beberapa detik sebelum akhirnya menampilkan pesan. Sistem stabilized, unautorized process terminated. Bima terjatuh ke kursi, napasnya berat. Di luar, Lala masih memukul pintu. Bima, kamu baik-baik aja? Bima tertawa kecil, lelah tapi lega. Selesai, Mbak. 5 menit dan semuanya balik normal. Pintu terbuka otomatis. Lala masuk dan langsung menghampirinya. Ya Tuhan, kamu bikin aku hampir jantungan. Bima hanya tersenyum. Saya janji, ini terakhir kali saya kerja sendirian. Tapi sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, Adrian datang bersama tim keamanan IT. Bima, apa yang terjadi? Bima menjelaskan singkat. Adrian mendengarkan tanpa menyela, lalu memeriksa log sistem dari server utama. Beberapa menit kemudian, wajah Adrian berubah serius. Bagas, katanya pelan. Panggil dia ke sini. Di ruang rapat, suasana tegang. Bagas duduk di seberang Adrian, sementara Bima dan Lala berdiri di sisi kanan. Bagas, kata Adrian tegas.
Kamu tahu kenapa kamu di sini? Bagas mencoba tenang. Saya gak tahu, Pak. Katanya ada masalah sistem. Adrian memutar laptopnya, menampilkan log aktivitas. Di layar, tertulis jelas, user, Bagas Tech. Perintah, delete all primary database. Waktu, pukul 4.41, pukul 4.45. Bagas membeku. Itu, bukan saya. Tapi semua log menunjuk padamu, ujar Adrian dingin. Dan hanya kamu yang punya akses jaringan dari workstation 3B, yang tadi pagi aktif. Bima menunduk, tak ingin mempermalukan siapapun, tapi Lala bersuara lantang. Dia hampir nyalain Bima, Pak. Kalau bukan karena Bima, Skylink udah hancur. Bagas kehilangan kata-kata. Ia menatap Bima dengan pandangan campuran antara marah dan takut. Tapi Bima hanya berkata pelan. Saya gak mau dendam. Saya cuma gak mau orang lain disalahin tanpa bukti, kayak saya dulu. Adrian berdiri. Mulai hari ini, Bagas diberhentikan. Dan kamu, Bima? Ia menatap pemuda itu lama. Mulai sekarang, kamu resmi jadi teknisi utama divisi keamanan jaringan Skylink. Ruang rapat sunyi. Lala menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Selamat, Bim, kamu pantas dapat ini. Bima hanya mengangguk pelan. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya. Hari itu menjadi titik balik. Video rekaman keamanan yang menampilkan Bima menyelamatkan sistem dalam 5 menit tersebar di grup internal Skylink. Semua orang yang dulu meremehkannya kini menatapnya dengan kagum, bahkan malu. Cleaning service yang dulu mereka hina, kini duduk di ruang kontrol, memantau sistem yang tak seorang pun berani sentuh tanpa izin darinya. Tapi Bima tetap sama. Sederhana, tenang, dan selalu pulang dengan bus yang sama setiap sore. Suatu sore, Adrian menemuinya di parkiran. Bima, katanya, aku tahu kamu gak suka sorotan. Tapi kamu sadar gak? Kamu baru aja nyelamatin ribuan orang dari kehilangan pekerjaan. Bima tersenyum kecil. Saya cuma mau kerja dengan tenang. Pak, saya gak butuh tepuk tangan. Cukup gak disalahin lagi? Adrian mengangguk pelan, lalu menepuk bahunya. Kamu lebih dari itu, Bim. Kamu bukti bahwa gelar gak menentukan nilai seseorang. Malam itu, Bima berdiri di depan jendela ruang server, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Ia teringat lagi pada kata-kata ibunya yang dulu sering diulang. Kalau kamu cuma sekolah sampai SD, gak apa-apa. Tapi jangan pernah berhenti belajar. Dunia gak nanya kamu lulusan apa, dunia cuma lihat kamu bisa apa. Ia menutup mata, tersenyum tipis. Hari ini, kata-kata itu terasa nyata. 5 menit telah mengubah hidupnya. Dari anak kampung yang dihina, menjadi orang yang dihormati di dunia teknologi. Dan bagi Bima, itu bukan akhir. Itu baru permulaan. Malam turun dengan lembut di atas gedung Skylink. Lampu-lampu kota berpendar di bawah sana, memantulkan warna jingga di jendela kaca lantai 13. Semua orang di kantor sudah pulang, kecuali satu orang yang masih duduk di ruang server, Bima. Ia menatap layar monitor yang menampilkan deretan angka hijau berjalan lambat. Hening. Hanya suara pendingin ruangan dan dengungan server menemani. Sudah 2 minggu sejak kejadian, 5 menit itu. Semua orang masih membicarakan namanya. Banyak yang menyanjung, banyak juga yang mendadak ramah padanya. Tapi Bima tahu, dunia tidak berubah secepat itu. Di balik senyum dan tepukan bahu, masih ada pandangan yang meragukan, masih ada bisik-bisik kecil yang menanyakan, apa anak SD itu benar-benar jenius, atau cuma hoki. Ia menarik napas pelan, lalu menyandarkan kepala di kursi. Dulu, waktu kecil, aku juga sering dianggap gak bisa apa-apa. Suara ibunya kembali terngiang di benaknya, lembut tapi penuh kekuatan. Orang boleh meremehkan kamu, nak, tapi jangan biarkan kamu ikut meremehkan dirimu sendiri. Bima tersenyum samar. Ia menatap jari-jarinya yang dulu hanya bisa memegang sapu, kini mengetik di atas keyboard yang mengendalikan ribuan koneksi data. Namun malam itu, rasa damai itu hanya bertahan sebentar. Ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia ragu, tapi akhirnya mengangkat. Halo? Suara di seberang terdengar berat dan misterius.
Kamu Bima, kan? Anak dari Sarman? Darah Bima seketika dingin. Sarman, gumamnya. Bapak saya udah meninggal 7 tahun lalu. Siapa ini? Suara itu tertawa kecil. Berarti kamu belum tahu semuanya. Cari file lama di server cadangan Skylink, folder, Archive 2008. Lihat isinya. Baru kamu tahu kenapa kamu bisa kerja di sini. Sebelum Bima sempat bertanya lebih jauh, sambungan terputus. Ia menatap layar ponsel, dada terasa berat. Siapa orang ini? Rasa penasaran bercampur cemas membuatnya kembali menyalakan komputer utama. Ia membuka direktori yang disebutkan, Archive 2008. Folder itu tersembunyi di balik sistem lama, tidak terlihat dari jalur normal. Ketika berhasil membukanya, matanya terbelalak. Di dalamnya ada puluhan dokumen kuno, laporan proyek, dan data prototipe sistem keamanan generasi pertama milik Skylink. Dan di salah satu file berlabel, Sarman_prototype V01, tertulis nama ayahnya. Tangannya gemetar saat membuka file itu. Muncul catatan teknis sederhana, rancangan sistem dasar dengan tulisan tangan yang difoto dan di-scan. Di pojok bawah tertulis, konsep oleh Sarman Teknisi Lapangan, Outsource. Bima menatap layar lama. Matanya memanas. Bapak, jadi ini alasan kenapa aku selalu suka otak-atik mesin, ya? Ia menggulir ke bawah, menemukan catatan tambahan dari direktur lama Skylink. Proyek ini dihentikan karena konflik internal. Penemu tidak dilanjutkan kontraknya. Semua data diamankan. Hatinya bergetar. Jadi, bapakku dulu kerja di sini, dan idenya mereka ambil. Ia duduk lama di kursinya, membiarkan keheningan berbicara. Semua mulai masuk akal, ketertarikannya pada mesin, rasa akrab dengan sistem Skylink, dan kenapa instingnya begitu kuat saat menghadapi server. Semua karena darah yang sama. Namun di balik rasa bangga itu, muncul perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa file itu dikunci rapat? Dan siapa orang misterius yang meneleponnya? Keesokan paginya, kantor kembali ramai. Semua menyambut Adrian yang baru pulang dari pertemuan besar di luar negeri. Bima duduk di ruang kontrol, tapi pikirannya masih melayang pada file itu. Ketika Adrian lewat, ia memberanikan diri menghampiri. Pak, boleh saya tanya sesuatu? Tentu, Bim. Ada apa? Bapak kenal nama ini gak? Bima menunjukkan tulisan Sarman di layar tabletnya. Adrian terdiam. Matanya menatap nama itu lama, sebelum akhirnya menjawab pelan. Sarman? Ya, aku pernah dengar. Dia teknisi lapangan zaman ayahku masih memimpin. Orangnya jenius, tapi terlalu jujur buat dunia bisnis ini. Bima menelan ludah. Dia, bapak saya, Pak. Adrian menatapnya lama, wajahnya berubah lembut. Kamu anaknya? Bima mengangguk pelan. Saya baru tahu tadi malam. Adrian menarik napas berat. Sarman adalah orang yang merancang fondasi sistem keamanan pertama Skylink. Tapi dia dituduh membocorkan data ke perusahaan lain. Padahal, setelah diselidiki, tidak pernah terbukti. Bima membeku. Bapak dituduh pencuri? Ya, jawab Adrian lirih. Setelah itu, dia menghilang. Perusahaan waktu itu terlalu sombong untuk minta maaf. Sun. Bima memejamkan mata. Ada perasaan pahit di dadanya, tapi juga tekad yang tumbuh. Berarti, aku kerja di tempat yang dulu menghancurkan bapakku. Adrian menatapnya dalam. Tapi kamu juga orang yang sudah menyelamatkan tempat ini 2 kali. Mungkin, itu cara takdir menebus kesalahan masa lalu. Siang itu, Bima pergi ke lantai bawah, ke gudang lama tempat arsip fisik disimpan. Udara di sana lembab, bau kertas tua memenuhi hidung. Ia mencari berkas yang mungkin terkait nama ayahnya. Setelah beberapa lama, ia menemukan satu map besar berdebu. Di depannya tertulis, Project S 2008 Confidential. Ia membuka pelan-pelan. Ada foto ayahnya di dalam, mengenakan seragam teknisi, tersenyum sederhana di depan mesin server. Di belakang foto itu, ada catatan tulisan tangan. Jika ada yang membaca ini suatu hari nanti,
Semoga kamu bisa menyelesaikan apa yang tidak sempat aku selesaikan. Sistem ini bukan sekadar jaringan, tapi pelindung untuk manusia yang jujur. Bima menatap foto itu lama, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bapak, ternyata selama ini aku cuma melanjutkan jalan yang udah Bapak mulai. Ia menatap layar tablet lagi, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Aku akan bersihkan nama Bapak. Aku janji. Sore harinya, Lala datang ke ruangannya membawa 2 gelas kopi. Bima, dari pagi gak kelihatan senyum. Kenapa? Capek? Bima hanya menggeleng. Cuma, nemu sesuatu yang bikin mikir. Mbak. Lala duduk di kursi sebelahnya. Tentang siapa? Bapak saya, jawabnya lirih. Lala terdiam sejenak. Ia tahu, Bima jarang bicara soal keluarga. Apa yang kamu temukan? Dia ternyata pernah kerja di sini. Dan, kayaknya dituduh sesuatu yang gak dia lakuin. Lala menatapnya penuh empati. Kamu mau cari tahu? Bima menatap langit senja di luar jendela. Bukan mau, tapi harus. Malamnya, Bima kembali ke rumah kos sederhana yang ia sewa di pinggiran kota. Ia menatap langit-langit, pikirannya penuh bayangan masa lalu yang bahkan tak pernah ia alami sendiri. Bayangan ayahnya di ruang kerja, dikelilingi mesin tua dan kertas rumus. Bayangan ketika pria itu dituduh, mungkin dengan mata kecewa tapi tanpa bisa membela diri. Ia mengepalkan tangan. Kalau mereka pernah salah pada Bapak, aku gak akan balas dengan kebencian. Aku balas dengan bukti. Lalu ia menyalakan laptop, membuka salinan sistem lama milik Skylink. Ia mulai membaca ulang setiap baris kode rancangan tahun 2008 itu. Memeriksa, membandingkan, menganalisis. Semakin lama ia mempelajarinya, semakin jelas satu hal, rancangan sistem baru Skylink yang sekarang digunakan ternyata masih memakai struktur dasar dari karya ayahnya. Jadi mereka masih pakai sistem itu, tapi gak pernah kasih nama Bapak di catatan resmi, gumamnya lirih. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Hatinya panas, bukan karena marah, tapi karena tekad. Ia tahu, kebenaran ini bisa mengguncang nama besar Skylink. Tapi ia juga tahu, ayahnya pasti ingin ia mencari keadilan dengan cara yang benar. Besok pagi, bisiknya, aku mulai dari sini. Dan malam itu, Bima menatap foto ayahnya di layar ponsel lama, sebelum memejamkan mata. Di bawah cahaya lampu kecil, ia berdoa singkat, bukan untuk balas dendam, tapi untuk kekuatan menghadapi kebenaran yang menunggu di balik layar-layar biru tempat ia bekerja. Pagi itu langit Jakarta kelabu. Udara dingin menyusup lewat celah jendela ruang kontrol, membuat Bima menarik resleting jaketnya hingga leher. Ia datang lebih awal dari biasanya. Bahkan satpam pun belum sempat menyeduh kopi pertama mereka. Hari ini, ia tidak datang sebagai petugas kebersihan, bukan juga sebagai anak ajaib yang pernah menyelamatkan sistem perusahaan. Hari ini, ia datang sebagai anak seorang lelaki bernama Sarman, yang namanya dihapus dari sejarah perusahaan besar ini. Ia duduk di depan komputer pusat. Jari-jarinya mengetik cepat, membuka jalur rahasia menuju sistem arsip internal. Tak mudah, beberapa file terkunci oleh enkripsi lama, buatan tangan manusia yang jenius, dan Bima tahu, enkripsi itu milik ayahnya. Kalau aku bisa memecahkan ini, gumamnya lirih, aku bisa buktikan semuanya. Selama 3 jam penuh, ia bekerja tanpa henti. Kode demi kode ia pecahkan, lapisan demi lapisan ia buka. Hingga akhirnya, satu file terakhir terbuka. Di dalamnya, catatan, notulen, dan dokumen rapat internal bertanggal 2008. Salah satunya bertuliskan, pertemuan rahasia, penghentian proyek S2008. Ia membaca perlahan. Teknisi lapangan bernama Sarman dianggap berpotensi membocorkan sistem prototipe kepada pihak luar. Meskipun tidak ada bukti langsung, Dewan Direksi memutuskan menghentikan proyek dan menonaktifkan pekerja terkait. Catatan tambahan, rancangan sistem tetap digunakan sebagai referensi untuk proyek berikutnya dengan modifikasi minor. Hak cipta internal diambil alih oleh perusahaan. Bima berhenti membaca. Matanya menatap kosong layar monitor. Jadi benar, bisiknya, suara nyaris tak terdengar.
Bapak dipecat karena fitnah, tapi karya Bapak tetap mereka pakai. Tangan Bima mengepal di sisi meja. Nafasnya bergetar. Rasa sedih, marah, dan kecewa bercampur jadi satu. Tapi di balik semua itu, muncul rasa hormat yang lebih besar pada sosok yang dulu dianggap kecil. Seorang teknisi lapangan dengan visi luar biasa. Ia menutup matanya sejenak. Bapak, aku janji, nama Bapak gak akan hilang lagi. Siang harinya, suasana kantor terasa lain. Semua orang bicara tentang rapat besar yang akan digelar sore nanti. Adrian, sang CEO muda, berencana mempresentasikan sistem keamanan baru Skylink 3.0 ke para investor utama. Bima menatap jadwal itu di layar besar. Sistem baru, gumamnya. Ia menyadari sesuatu, arsitektur sistem Skylink 3.0 itu punya pola persis seperti rancangan ayahnya dulu. Hanya dengan sedikit polesan modern, konsepnya tetap sama. Ia berdiri. Berarti mereka mau pamer sistem yang Bapak buat, tanpa nama Bapak. Ia berjalan cepat menuju ruang Adrian. Tapi baru sampai depan pintu, Lala menahannya. Bima, mau kemana? Aku harus bicara sama Pak Adrian. Sekarang, dia lagi rapat sama tim direksi, kamu gak bisa asal masuk. Ini penting, Mbak. Tolong bilangin, ini soal sistem lama, soal Sarman. Nama itu membuat Lala terdiam sejenak. Ia menatap mata Bima, melihat kesungguhan di sana. Akhirnya ia mengangguk. Oke, aku bantu aturin. Tapi kamu tenangin diri dulu, jangan datang dengan marah. 15 menit kemudian, Bima berdiri di ruang rapat utama. Semua kepala menoleh padanya. Adrian, yang tengah memimpin presentasi, tampak kaget tapi tidak marah. Bima? Ada apa? Bima melangkah ke depan, membawa tablet di tangannya. Maaf, Pak. Saya harus bicara sekarang. Ini penting dan gak bisa ditunda. Ruangan mendadak hening. Para petinggi perusahaan saling pandang. Adrian memberi isyarat untuk membiarkan Bima bicara. Baik, jelaskan. Bima menghela napas, lalu menatap layar besar di depan. Ia menyambungkan tablet ke proyektor. Tiba-tiba, layar menampilkan dua diagram sistem. Satu bertanggal 2008, satu lagi 2025. Ini arsitektur sistem Skylink 3.0 yang Bapak akan presentasikan. Dan ini rancangan lama, proyek S2008, dibuat oleh teknisi bernama Sarman. Semua orang menatap, heran. Perhatikan pola enkripsinya, sistem pengaman berlapis 3, dan cara kerja firewall manualnya. 90% sama, Pak. Suara kecil mulai terdengar di sudut ruangan. Salah satu petinggi bersuara, apa maksud kamu? Mau bilang sistem ini hasil curian? Bima tidak menjawab langsung. Ia membuka dokumen lain. Ini catatan rapat internal tahun 2008. Tertulis jelas, proyek dihentikan tanpa bukti kebocoran data, tapi idenya diambil alih perusahaan. Ia berhenti sejenak, menatap semua yang hadir. Sarman itu ayah saya. Kata-kata itu membuat ruangan membeku. Adrian terlihat terpaku. Sementara yang lain mulai berbisik. Bima melanjutkan dengan suara mantap. Saya bukan mau menuntut. Saya cuma mau kebenaran dicatat dengan benar. Jangan lagi orang jujur dikorbankan demi nama besar. Suasana semakin tegang. Beberapa direktur tampak tak nyaman. Seorang pria tua di ujung meja, salah satu dewan lama, tiba-tiba berdiri. Cukup. Anak ini gak tahu apa-apa soal sejarah perusahaan. Kami sudah bayar semua hak teknisi waktu itu. Kalau ayahmu merasa dirugikan, kenapa gak melapor? Bima menatapnya tajam. Karena waktu itu bapak saya bukan siapa-siapa. Dan kalian tahu, suara orang kecil gak pernah didengar. Suara itu menggema. Adrian berdiri, menatap Bima lama. Semua menunggu reaksinya. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, Adrian berkata, "Tolong tampilkan file arsip 2008 di layar utama." Operator di belakang menuruti. Dalam sekejap, catatan lama itu terpampang. Nama Sarman terlihat jelas di sudut bawah dokumen. Adrian menatap semua direktur. Apakah ada yang bisa menjelaskan kenapa catatan ini tidak pernah dilaporkan ke sistem hukum perusahaan?
Tak ada yang menjawab. Ia kembali menatap Bima. Kamu benar. Kesalahan ini bukan cuma soal data. Ini soal moral. Adrian menarik napas panjang. Mulai hari ini, nama Sarman akan dimasukkan kembali sebagai salah satu arsitek sistem pertama Skylink. Dan untuk kamu, Bima, terima kasih sudah mengingatkan kami. Suara tepuk tangan pelan terdengar dari sudut ruangan, dari Lala. Disusul beberapa staf lain yang ikut berdiri. Bima hanya diam, matanya berkaca. Ia tak pernah mengira, hari itu ia akan membersihkan nama ayahnya di depan semua orang. Sore menjelang malam. Langit di luar tampak lebih cerah dari biasanya. Adrian menghampiri Bima yang duduk sendirian di balkon lantai atas. Hebat tadi. Kamu tahu, gak semua orang berani berdiri di depan dewan direksi. Bima tersenyum kecil. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya dilakukan. Adrian duduk di sebelahnya. Kamu tahu, ayahmu orang hebat. Aku ingat waktu kecil, dia pernah bantu ayahku memperbaiki server yang hampir rusak total. Tapi karena tekanan investor, dia dikorbankan. Sampai sekarang aku masih merasa bersalah. Bima menatapnya, lalu berkata pelan. Kalau begitu, tolong satu hal, Pak. Apa itu? Berikan tempat bagi orang-orang seperti ayah saya. Orang yang jujur, yang mungkin gak punya gelar tinggi, tapi punya hati dan kemampuan. Adrian mengangguk pelan. Itu janji. Malam pun tiba. Bima menatap kota yang gemerlap dari atas gedung, lampu-lampu seperti bintang jatuh di bawah sana. Di langit yang jauh, ia membayangkan ayahnya tersenyum. Bapak, akhirnya, nama Bapak bersih. Ia menutup matanya, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bima merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Tidak lagi anak kampung yang dihina. Tidak lagi petugas kebersihan yang diremehkan. Kini ia berdiri sebagai seseorang yang telah menegakkan kebenaran, dengan caranya sendiri. Sejak pagi, suasana kantor Skylink terasa berbeda. Tak ada yang berani bicara terlalu keras. Seolah dinding kaca gedung itu masih menyimpan gema dari pertemuan kemarin. Pertemuan yang mengubah segalanya. Nama Bima kini bukan sekadar legenda, anak cleaning service genius. Ia kini jadi pembicaraan seluruh lantai. Pahlawan bagi sebagian, ancaman bagi sebagian lainnya. Di meja kerja, Bima menatap email yang masuk tanpa henti. Ucapan selamat, permintaan wawancara media, bahkan beberapa tawaran kerja dari perusahaan lain. Tapi ada satu email yang membuat jantungnya berdegup keras. Pengirimnya, Human Resources Division. Subjek, peninjauan status kerja dan investigasi internal. Ia menarik napas panjang. Jadi ini, balasannya, gumamnya lirih. Beberapa jam kemudian, ia dipanggil ke ruang direksi. Adrian duduk di ujung meja, wajahnya tampak serius. Di sampingnya, dua direktur senior yang kemarin menentangnya juga hadir. Silakan duduk, Bima, kata Adrian lembut. Bima menurut, menatap mereka dengan tenang meski dadanya tegang. Salah satu direktur membuka pembicaraan, suaranya tajam. Kami menghargai niatmu membela nama ayahmu, tapi kamu sudah melanggar protokol perusahaan dengan mengakses data rahasia tanpa izin. Bima mengangguk pelan. Saya tahu, Pak. Tapi kalau saya gak buka file itu, kebenaran gak akan pernah muncul. Direktur lain menimpali, itu bukan urusanmu. Kamu hanya teknisi kontrak. Tidak berhak menyentuh arsip dewan. Bima menatapnya tanpa gentar. Kalau kebenaran cuma boleh diakses orang berkedudukan, lalu siapa yang jaga keadilan untuk mereka yang di bawah? Ruangan mendadak hening. Adrian menatap Bima lama, lalu berkata pelan. Bima, aku tahu kamu benar. Tapi sistem ini rumit. Beberapa orang merasa terancam karena pengakuan itu. Aku sedang coba melindungi kamu, tapi kamu harus hati-hati. Bima hanya tersenyum tipis. Saya gak takut, Pak. Saya cuma gak mau bapak saya disalahin 2 kali. Sore hari, saat ia keluar dari ruang rapat, banyak pegawai menatapnya. Ada yang kagum, ada yang takut ikut diseret dalam masalah besar. Lala menghampirinya cepat. Bim, kamu gak apa-apa? Aku dengar rapatnya panas. Bima menatapnya, lalu tersenyum samar. Aku baik-baik aja,
Mbak. Cuma, sepertinya kebenaran memang mahal. Lala menatapnya prihatin. Aku bangga sama kamu, tapi kamu harus siap. Orang besar gak suka kalau rahasia mereka dibuka. Bima menatap langit di luar jendela. Kalau aku harus bayar harga buat kebenaran, aku siap. Asal gak ada lagi yang ditindas kayak bapak dulu. Malamnya, saat semua orang sudah pulang, Bima kembali ke ruang server. Tempat itu kini seperti saksi hidup semua yang telah ia lalui. Dari cleaning service yang diremehkan, hingga orang yang mengubah sejarah perusahaan. Tiba-tiba, layar monitor di depannya menyala sendiri. Sebuah pesan muncul. Berhenti sekarang, Bima. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Bima tertegun. Lalu sebuah file terbuka otomatis, rekaman video lama. Dalam video itu, terlihat rapat antara Dewan Direksi Lama Skylink. Salah satu wajah di sana, pria berkacamata, berkemeja abu-abu, adalah direktur yang tadi siang menuduhnya melanggar protokol. Kita ambil saja sistem Sarman. Jangan bayar. Lagi pula dia cuma teknisi, kata pria itu dalam video. Bima menatap layar dengan mata membelalak. Nafasnya tercekat. Jadi mereka benar-benar mencuri, dan orang itu masih di sini. Ia segera menyalin rekaman itu ke flash disk kecil, lalu mematikan komputer. Namun baru saja ia hendak keluar dari ruang server, suara langkah kaki terdengar dari koridor. Siapa di sana? Bima berbalik cepat. 3 orang dari tim keamanan berdiri di depan pintu. Salah satu dari mereka berkata dingin. Perintah direksi. Kamu dilarang mengakses ruangan ini lagi. Kenapa? Ini ruang kerja saya. Mulai hari ini kamu diskors sementara. Bima menatap mereka tak percaya. Diskors? Karena apa? Salah satu penjaga hanya menjawab datar. Perintah atasan. Silakan kemasi barangmu. Mereka berjalan pergi meninggalkannya. Bima berdiri mematung di tengah ruang server yang remang. Jadi ini, harga kebenaran itu. Malam itu, ia pulang dengan langkah berat. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jaket lusuhnya. Setibanya di kamar kos, ia menatap flash disk di tangannya lama sekali. Di sanalah bukti kebenaran disimpan. Bukti yang bisa membersihkan nama ayahnya selamanya, atau menghancurkan perusahaan tempat ia bekerja. Ia menatap layar laptopnya, membuka berita online. Judul besar di sana membuat hatinya berdebar. Skylink umumkan peningkatan sistem keamanan 3.0 inovasi tanpa batas. Ia menghela napas dalam. Mereka masih berani pakai sistem itu, bahkan setelah semuanya terbuka. Tiba-tiba, pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal lagi. Kalau kamu ingin kebenaranmu didengar, datang ke ruang arsip lantai bawah jam 10 malam. Sendirian? Bima menatap jam. Pukul 9.42. Tanpa pikir panjang, ia memakai jaket dan bergegas kembali ke gedung Skylink. Lantai bawah Skylink sunyi. Hanya lampu kecil di koridor yang menyala. Bima berjalan pelan, setiap langkahnya menggema di lantai marmer. Sesampainya di ruang arsip, ia membuka pintu perlahan. Seseorang sudah menunggunya di sana. Adrian. Pak Adrian? Adrian tersenyum kecil. Aku tahu kamu akan datang. Aku yang kirim pesan itu. Bima terpaku. Bapak? Adrian menatapnya serius. Aku sudah lihat rekaman itu. Direksi lama memang menutupi semuanya. Tapi kalau kita ungkap secara publik, perusahaan bisa hancur. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Bima diam. Dalam hatinya bergejolak. Lalu apa artinya keadilan? Pak, kalau harus dibayar dengan kebohongan. Adrian menunduk. Kadang, kebenaran tidak harus ditunjukkan ke semua orang. Cukup kita tahu, dan memperbaikinya dari dalam. Bima menatapnya tajam. Tapi bapak saya gak mati untuk ditutupin. Pak, dia mati karena gak bisa membela diri. Saya gak akan biarin itu terulang. Ia menyerahkan flash disk ke Adrian. Kalau bapak takut, biar saya yang bicara. Adrian menatap benda kecil itu lama. Lalu, dengan nada berat, ia berkata, kalau begitu, aku berdiri di belakangmu. Malam itu, di ruang arsip yang sunyi, 2 generasi berdiri berdampingan,
seorang anak kampung yang mencari kebenaran, dan seorang CEO muda yang berani menebus dosa masa lalu perusahaannya. Keesokan harinya, konferensi pers mendadak diadakan. Semua media hadir. Adrian berdiri di podium, dengan Bima di sebelahnya. Hari ini, Skyling ingin menyampaikan permintaan maaf resmi atas kesalahan besar di masa lalu, kata Adrian. Seorang teknisi bernama Sarman adalah arsitek pertama sistem keamanan kami, dan namanya sempat dihapus. Putranya, Bima, telah membantu kami menemukan kebenaran itu. Kilat kamera menyala dari segala arah. Bima menunduk sedikit, menahan emosi yang nyaris pecah. Adrian menepuk pundaknya. Kebenaran memang mahal, tapi tanpanya, kita hanya perusahaan tanpa jiwa. Tepuk tangan pun pecah memenuhi ruangan. Dan di antara keramaian itu, Bima menatap langit-langit tinggi aula, seolah berbicara dalam hati. Bapak, akhirnya semua orang tahu siapa Bapak sebenarnya. Sore menjelang malam, kantor Skyling berubah suasananya. Tak ada lagi pandangan meremehkan. Tak ada lagi ejekan, anak cleaning service. Yang tersisa hanyalah rasa hormat, dan keheningan panjang dari orang-orang yang dulu menertawakannya. Bima berdiri di depan jendela, menatap kota yang bersinar. Ia tahu, harga dari kebenaran memang berat. Ia kehilangan kenyamanan, sempat diusir, bahkan hampir dikorbankan lagi. Sudah 2 minggu berlalu sejak konferensi pers yang mengguncang dunia bisnis itu. Nama Sarman, seorang teknisi yang dulu dianggap kecil, kini terpampang di halaman depan situs resmi Skyling, diabadikan sebagai salah satu founding engineer pertama perusahaan. Dan di bawahnya, ada satu kalimat pendek. Dedikasi dan kejujuranmu menjadi fondasi kami. Bima menatap layar itu lama dari mejanya. Air matanya hampir jatuh. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa lega yang begitu dalam, lega karena kebenaran akhirnya berdiri tegak. Namun di balik semua itu, hidupnya berubah. Bukan hanya karena semua orang kini menghormatinya, tapi karena ia sendiri mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pagi itu, ia datang ke kantor seperti biasa. Tapi sesuatu terasa asing, bukan lagi tatapan sinis atau cibiran. Kini setiap orang yang ia lewati mengangguk sopan, menyapa dengan senyum tulus. Pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Pak Bima. Panggilan itu, Pak, masih terasa aneh di telinganya. Dulu, orang-orang hanya menyebutnya anak cleaning service, tukang sapu, atau bahkan pengganggu. Kini, mereka menatapnya sebagai orang penting. Lala menghampirinya sambil membawa 2 gelas kopi. Bim, sekarang kamu udah terkenal. Semua orang ngomongin kamu di media. Gimana rasanya? Bima tersenyum kecil. Gak ada yang berubah, Mbak. Aku masih orang yang sama. Bedanya cuma sekarang orang-orang akhirnya lihat yang selama ini gak mereka lihat. Lala tertawa pelan. Itu kalimat keren. Bim, kamu harus simpen buat pidato kalau nanti diundang kampus atau TV. Bima menggeleng. Aku bukan orang yang suka tampil. Aku cuma pengen kerja, kayak dulu. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Siang itu, Adrian memanggilnya ke ruang utama. Di dalam, beberapa petinggi baru sedang berkumpul, wajah-wajah muda, energik, dan idealis. Bima, kata Adrian sambil tersenyum, aku ingin memperkenalkan kamu ke tim R&D baru. Mereka akan memimpin proyek pengembangan sistem Skyling berikutnya. Bima mengangguk sopan. Tugas kamu sederhana tapi penting, lanjut Adrian. Kamu akan jadi kepala tim teknis baru. Bukan hanya karena kemampuanmu, tapi karena kamu mewakili nilai yang kami ingin tanamkan, kejujuran. Bima membeku di tempat. Kepala tim? Dirinya? Anak kampung yang dulu bahkan gak diterima jadi pegawai magang? Ia menatap Adrian tak percaya. Saya, kepala tim. Adrian tersenyum. Ya, kamu pantas. Dan jangan bilang gak siap. Karena kalau kamu bisa menyelamatkan seluruh sistem dalam 5 menit, memimpin 10 orang bukan masalah. Ruangan hening beberapa detik, sebelum tepuk tangan pelan terdengar. Bima menunduk, menahan haru yang naik ke dada. Terima kasih, Pak. Saya janji, saya gak akan buat Bapak kecewa. Malam harinya,
Ia duduk sendirian di balkon kantor, menatap langit yang perlahan bersih setelah hujan sore. Awan-awan yang tadi kelabu kini menyingkir, memberi jalan pada langit biru keperakan dan bulan yang bersinar lembut. Ia teringat semua yang sudah dilalui. Hari-hari disuruh bersih-bersih lantai, diejek karena lulusan SD. Malam-malam panjang belajar sendiri di warnet. Waktu difitnah jadi dalang rusaknya server. Dan kini, ia berdiri di tempat yang sama, tapi dengan pandangan yang berbeda. "Bapak," bisiknya pelan ke langit, "akhirnya aku bisa lihat langit yang bersih. Badai itu udah lewat." Namun di dalam hatinya, Bima tahu, badai bukan musuh. Tanpa badai, langit tak akan seindah ini. Beberapa hari kemudian, Bima menghadiri undangan dari sebuah universitas teknologi. Mereka ingin ia menjadi pembicara tamu dalam seminar bertajuk "Dari Nol ke Puncak, Kisah Nyata Inovator Tanpa Gelar." Ia sempat menolak, tapi Adrian memaksanya. "Kamu harus datang. Biar anak-anak muda tahu bahwa belajar gak butuh gelar tinggi, butuh tekad." Dan begitulah ia berdiri di depan ratusan mahasiswa. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya mantap. "Saya cuma lulusan SD. Dulu saya gak punya apa-apa, bahkan komputer aja gak punya. Tapi saya punya dua hal, rasa ingin tahu dan keyakinan kalau kejujuran gak akan sia-sia." Ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Orang-orang boleh ngetawain kamu, meremehkan kamu, tapi mereka gak bisa ambil kemampuan kamu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti jujur, walau semua bilang gak ada gunanya. Tepuk tangan pecah menggema memenuhi aula. Bima menunduk, tersenyum kecil. Di antara kerumunan itu, ia melihat anak laki-laki kecil di baris depan, matanya berbinar seperti dirinya dulu, menatap penuh kagum. "Mungkin," pikirnya, "inilah alasan kenapa aku harus melewati semua itu. Biar ada yang belajar dari jalanku." Waktu berjalan cepat. Beberapa bulan kemudian, proyek baru Skylink resmi diluncurkan. Di papan nama proyek, tertulis jelas, "Skylink Vision, dedikasi untuk Sarman dan semua pekerja jujur." Lead Engineer, Bima Sarman Putra. Ruang kerja baru terasa hangat. Di dinding, tergantung foto kecil ayahnya, mengenakan seragam teknisi lama, tersenyum sederhana. Setiap kali Bima menatap foto itu, ia merasa ditemani. Lala masuk ke ruangannya sambil membawa dokumen. "Bim, kamu sadar gak? Hidup kamu kayak film." Bima tertawa kecil. "Film jelek mungkin." Lala menggeleng. "Film yang ngajarin orang tentang arti perjuangan." Ia menatap keluar jendela, melihat langit sore yang perlahan berubah jingga. "Kamu tahu, Bim," katanya pelan, "langit setelah badai itu selalu paling indah. Tapi gak akan ada langit bersih kalau gak ada hujan dulu." Bima menatapnya, lalu tersenyum. "Iya, aku udah ngerasain sendiri." Malam itu, sebelum pulang, Bima duduk di depan meja, menulis surat kecil. Surat itu ia alamatkan ke nama yang sederhana. "Untuk ayah, di tempat yang paling tinggi." Ia menulis pelan, "Bapak, aku udah sampai. Dulu mereka bilang aku gak akan jadi apa-apa. Tapi Bapak tahu, kan, aku gak pernah berhenti percaya. Bapak gak perlu khawatir. Sekarang semua orang tahu siapa Bapak sebenarnya. Aku janji bakal terus jaga nama kita. Dan kalau nanti ada anak kecil yang diremehkan, aku bakal bantu dia berdiri, kayak Bapak bantu aku dulu." Ia menutup surat itu, melipatnya dengan hati-hati, lalu menyelipkannya di balik bingkai foto sang ayah. Hujan rintik turun lagi di luar sana, tapi kini Bima tak lagi takut. Karena ia tahu, setiap hujan akan berakhir dengan langit yang bersih. "Terima kasih, Bapak," bisiknya, menatap langit dari balik jendela kaca. "Aku udah pulang." Langit malam tampak damai, tak ada petir, tak ada badai. Hanya sinar bulan yang menembus awan, memantul di gedung-gedung tinggi kota. Dan di antara cahaya itu, seolah ada sosok lelaki sederhana tersenyum. Lelaki yang dulu pernah disebut teknisi kecil, tapi kini namanya hidup selamanya lewat perjuangan anaknya. Langit telah bersih, dan badai telah selesai. Langit pagi di kota itu berwarna biru muda, seolah semua debu yang pernah menggantung di udara kini sudah tersapu bersih. Jalanan ramai oleh hiruk-pikuk kendaraan, namun di lantai atas gedung Skylink Tower,
suasananya berbeda, tenang, hikmat, dan penuh rasa syukur. Hari itu adalah hari ulang tahun perusahaan yang ke-25. Sebuah perayaan besar diadakan, bukan hanya untuk merayakan kesuksesan finansial, tapi juga perjalanan panjang yang telah membawa Skylink melewati badai, kebangkrutan, fitnah, hingga kebangkitan. Bima berdiri di pinggir balkon, mengenakan jas sederhana berwarna abu muda. Di dada kirinya tersemat pin kecil bertuliskan, Integrity Above All, moto baru perusahaan yang ia bantu rumuskan. Ia memandangi kota dari ketinggian. Dulu, ia hanya bisa melihat gedung ini dari jauh, sambil memegang alat pel lantai. Kini, ia berada di dalamnya, bukan lagi sebagai tukang bersih-bersih, melainkan sebagai sosok yang memberi arah dan inspirasi bagi banyak orang. Panggung utama di aula besar telah disiapkan. Banner bertuliskan, Skylink Awards, From the Ground to the Sky, terbentang di belakang podium. Ketika namanya disebut, semua orang berdiri memberi tepuk tangan. Bima melangkah ke depan, menunduk sedikit, menatap ratusan karyawan yang kini menghormatinya. Teman-teman, ucapnya pelan, saya gak pernah nyangka bisa berdiri di sini. Dulu, saya cuma orang yang diminta bersihin meja. Tapi sekarang saya ngerti satu hal, gak ada pekerjaan yang hina selama dikerjakan dengan hati jujur. Ruang itu hening, hanya suara napas dan emosi yang bergetar di udara. Dulu saya dihina karena cuma lulusan SD. Tapi saya pikir, pengetahuan gak cuma dari bangku sekolah. Kadang, ilmu datang dari rasa ingin tahu dan dari luka. Ia berhenti sejenak, menatap Adrian di barisan depan yang mengangguk penuh kebanggaan. Bapak Adrian pernah bilang ke saya, jangan jadi pintar buat pamer. Jadilah pintar buat berguna. Saya pegang itu sampai sekarang. Tepuk tangan bergemuruh lagi. Tapi kali ini bukan karena popularitas, melainkan penghormatan sejati. Usai acara, Bima duduk di taman belakang gedung, tempat favoritnya. Taman itu dulu hanyalah lahan kecil yang jarang disentuh siapapun. Tapi sejak Bima diangkat jadi kepala tim, ia menjadikannya ruang terbuka untuk semua karyawan beristirahat dan berbagi ide. Ia menamainya Taman Sarman, mengenang ayahnya, sang teknisi yang jujur. Lala datang membawa 2 gelas teh hangat. Gak pernah bosan ya ke taman ini? Tanyanya sambil duduk di samping Bima. Enggak, jawab Bima pelan. Tempat ini ngingetin aku dari mana aku datang. Lala tersenyum, menatap bunga kamboja putih yang tumbuh di sudut taman. Kamu tahu gak? Sekarang banyak karyawan baru yang cerita, kalau mereka gabung ke Skylink karena terinspirasi dari kisah kamu. Katanya, mereka jadi berani mulai dari bawah. Bima terdiam sebentar. Kalau mereka percaya diri bisa mulai dari bawah, berarti perjuangan aku gak sia-sia. Lala mengangguk. Jejak kamu bakal lama banget hilangnya. Bim, mungkin gak akan hilang selamanya. Bima tersenyum kecil. Jejak bukan buat dikenang, Mbak, tapi buat ditapaki orang lain. Sore menjelang. Langit kembali berwarna oranye keemasan, mirip dengan hari ketika ia pertama kali berhasil menyelamatkan server Skylink hanya dalam 5 menit. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga dan ingatan masa lalu. Bima berjalan perlahan menyusuri koridor, menyapa para pekerja baru satu persatu. Ia tak pernah mau kehilangan kebiasaannya menyapa orang, bahkan ketika kini semua orang memanggilnya Pak Direktur. Di ruang bawah, tempat dulu ia mengepel lantai, seorang cleaning service muda sedang menunduk membersihkan kaca. Bima berhenti, lalu berkata ramah, "Kamu udah makan belum?" Anak itu kaget, menoleh cepat. Udah, Pak. Maaf, saya." Bima tertawa kecil. "Santai aja. Dulu saya juga kerja di posisi kamu." Anak itu menatapnya heran. "Beneran, Pak?" "Iya," kata Bima sambil menepuk bahunya. "Jadi jangan ngerasa kecil. Kamu gak tahu apa yang bisa kamu jadiin 5 menit dari sekarang." Anak itu tersenyum malu-malu, dan entah kenapa, dari matanya, Bima melihat semangat yang sama seperti dirinya dulu, berapi-api, tapi disembunyikan karena takut diejek. Beberapa minggu kemudian, Skylink membuka program beasiswa baru untuk anak-anak desa yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Program itu diberi nama Sarman Bima Fellowship. Di acara peluncurannya, Adrian berdiri di depan podium, berkata lantang,
Kami percaya, jenius tidak ditentukan oleh ijazah, melainkan oleh tekad dan kejujuran. Program ini adalah wujud penghormatan kepada dua orang sederhana yang telah mengubah sejarah kami. Bima berdiri di sampingnya, menatap layar besar yang menampilkan wajah ayahnya. Matanya memanas, tapi bibirnya tersenyum. Ia tahu, di tempat yang jauh, ayahnya pasti bangga. Malamnya, ia pulang ke rumah kecil di pinggiran kota, rumah yang dulu hanya mimpi. Di dalam, suasananya hangat. Di dinding ruang tamu tergantung foto lama. Ia dan ayahnya di bengkel kecil, penuh minyak dan debu. Ia duduk di depan foto itu, menatap lama. "Bapak," bisiknya, "aku gak akan berhenti jalan. Selama masih ada orang yang diremehkan, aku akan bantu mereka percaya diri lagi." Angin berhembus lembut, menggoyang tirai jendela. Seolah ada tangan tak terlihat menepuk bahunya pelan. Bima tersenyum. "Iya, Pak. Aku tahu, Bapak dengar." Ia berdiri, membuka jendela. Langit malam terbentang luas di atas sana. Bersih, tanpa badai, tanpa awan gelap. Hanya bintang-bintang yang berkelip, seolah menulis pesan di langit. Jejakmu akan terus hidup. Beberapa tahun kemudian, nama Bima dikenal luas bukan hanya di dunia teknologi, tapi juga di dunia pendidikan. Ia mendirikan yayasan untuk anak-anak putus sekolah, mengajarkan coding, perbaikan mesin, dan prinsip moral sederhana, jujur itu tidak rugi. Di setiap seminar yang ia hadiri, ia selalu berkata hal yang sama. "Aku bukan lulusan perguruan tinggi. Aku cuma anak kampung yang pengen berguna. Jadi kalau kamu punya mimpi, jangan tunggu orang lain percaya. Cukup kamu yang percaya dulu." Kata-katanya jadi kutipan di banyak tempat, dari sekolah hingga papan motivasi di kantor. Tapi baginya, itu bukan kebanggaan. Itu adalah tanggung jawab, warisan moral yang ia jaga dengan sepenuh hati. Pada suatu pagi yang cerah, ia kembali ke desanya. Langitnya masih sama, sawahnya masih hijau, dan jalan tanah di depan rumahnya masih berdebu. Ia berjalan perlahan ke makam ayahnya di bawah pohon beringin tua. Membawa bunga melati putih yang dulu jadi kesukaan ayahnya. "Pak," katanya lirih, meletakkan bunga itu di atas batu nisan. "Dulu aku cuma pengen bikin Bapak bangga. Tapi sekarang aku tahu, yang paling penting bukan kebanggaan itu. Yang penting, aku bisa terusin kebaikan yang Bapak mulai." Ia menunduk, mengusap debu di nisan itu. Air matanya menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa damai yang ia rasakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di langit atas sana, awan bergerak perlahan, membentuk pola seperti dua tangan yang menggenggam cahaya. Bima tersenyum. Ia tahu, setiap langkah yang ia buat, setiap anak yang ia bantu, adalah bagian dari jejak yang tidak akan pernah hilang. Sebelum meninggalkan desa, ia menatap sekali lagi rumah kayu lamanya yang hampir runtuh. Ia tak berniat membangun ulang. Baginya, biarlah rumah itu tetap apa adanya, saksi bisu perjuangan masa lalunya. Ia berjalan ke mobil, memandang langit. Dan untuk pertama kali, ia tidak melihat gedung-gedung tinggi atau kemewahan kota. Yang ia lihat hanyalah jalan panjang yang pernah ia lalui, penuh batu, debu, dan peluh, tapi juga penuh makna. Jejak ini, katanya dalam hati, akan terus hidup selama ada orang yang berani bermimpi dari bawah. Ia tersenyum, menutup pintu mobil, dan melaju pelan meninggalkan desa. Di kaca spion, langit tampak semakin cerah, biru, dan tanpa awan. Langit yang dulu gelap, kini bersih selamanya. Dan di bawahnya, jejak seorang anak kampung bernama Bima akan terus menuntun banyak langkah baru.